Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jamaah salat subuh mushola al-muhajirin, namanya belum ada ya, mushola rusun rorotan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya ada amalan-amalan perkara yang dapat melebur pahala ibadah shaum, yaitu ibadah puasa. Di antaranya adalah al-kidbu, dusta. Kemudian yang kedua al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Kemudian yang keempat wal yaminul kadzibah, dia bersumpah kepada Allah mengandung unsur-unsur kedustaan, kebohongan. Kemudian yang kelima adalah wan nadru bisyahwah, pandangan dengan syahwat, melihat wanita yang bukan mahram, yang bahenol dengan syahwat. Maka 5 perkara tadi dapat menggugurkan pahala ibadah siam di bulan suci Ramadan. Maka puasa yang seperti itu tidak akan mencapai derajat la'allakum tattaqun. Bagaimana upaya supaya ibadah shaum kita mencapai derajat la'allakum tattaqun? Tentunya yang pertama adalah sesuai dengan tuntunan aturan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, syariatnya, secara fikihnya. Kemudian yang kedua, menjaga dari hal yang tadi, dusta, ghibah, namimah, kemudian sumpah palsu. Kemudian yang kelima adalah dengan pandangan syahwat ya. Pada kesempatan ini izinkan saya, tidak bermaksud menggurui, saya diniatkan untuk belajar, menyampaikan satu kalimah, mudah-mudahan Allah ridho sama kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan bacakan kitab Fathul Qorib, bab tentang puasa. Silakan dibuka halaman 25 baris ke dari tengah ke bawah, bab puasa. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyam, bab menjelaskan beberapa hukum siam. Wahwa, dan bermula lafaz siam, wasaumu, dan bermula lafaz saum, itu masdaroni, keduanya merupakan masdar. Siam, saum ini masdar. Asal katanya soma yasumu sauman, saum masdar. Orangnya yang berpuasa soim, kalau perempuan soimah. Kalau orang puasanya banyak laki-laki, soimin. Kalau perempuan banyak, soimat. Kalau bencong, nggak ada. Keduanya masdar, ya. Siam, saum. Maknahuma lughatan al-imsak, wa sar'an imsakun an mubtirin biniyatin mahsusatin jami'a naharin. Ada 2 pengertian, definisi, takrif, penjelasan tentang siam. Yang pertama secara bahasa, semuanya sudah tahu. Secara bahasa adalah artinya menahan. Puasa adalah menahan. Secara istilah syar'an, secara istilah ilmu syariat Islam, imsaku an muftirin biniyatin mahsusatin, menjaga, menahan dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang dikhususkan, mahsusah, jami'a naharin, seluruh waktu siang.
Itu pengertiannya. Kita masuk kepada syarat dan wajibnya. Wasaro itu wujubus siyam, dan bermula beberapa syarat wajibnya puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ala wahada, dan ini huwa as-sakit, telah gugur, sakit gugur ala nushatis salasa, atas redaksi referensi catatan yang lain, yang 3 ini gugur. Jadi ada yang mengatakan 4. Fala yajibu wa fi ba'di nusahi arba'atu asya. Dalam sebagian nuskha redaksi ada 4 perkara. Yang pertama, al-islamu, syaratnya beragama Islam. Kalau orangnya namanya muslim. Kalau perempuan muslimatin. Kalau orang Islam laki-laki banyak muslimin, muslimun. Kalau orang perempuan banyak muslimatin. Kalau bencong pertama agamanya Islam. Yang kedua, syarat yang kedua wajib puasa adalah wal bulughu. Syaratnya adalah balik. Laki-laki usianya 15 tahun. Nah, sekarang anak laki-laki sekarang kurang dari 15 tahun sudah balik. Kalau perempuan usia 9 tahun sudah balik, sudah mengeluarkan darah darah haid. Ya. Laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun balik. Berarti sudah memenuhi syarat wajibnya melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kalau usia 7 tahun, maka sebagai orang tua wajib untuk mendidik putra-putrinya, seperti ibadah saum, ibadah sholat, kemudian juga menutup aurat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ketika sudah mencapai usia 10 tahun anak kita, maka ketika tidak mau sholat, tidak mau saum, tidak mau menutup aurat, maka wajib bagi orang tua untuk memukul anaknya. Tapi pukulannya tidak melukai, tidak membahayakan, hanya sebatas tarbiyah pendidikan supaya anak kita mau puasa. Ya, kalau tadi puasanya setengah hari, kalau usia 7 tahun setengah hari pendidikan, tapi padahal tidak masuk kategori definisi puasa, karena di sini pengertiannya jami'an nahari, seluruh waktu siang, dari mulai fajar sampai ghurubis syams, terbenamnya matahari. Yang kedua, al-bulugh. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wal aqlu, memiliki akal. Orang gila tidak wajib, orang stres tidak wajib. Tetapi kalau malamnya sehat, begitu siang gila, maka puasanya batal. Nanti begitu sudah sembuh, dilanjutkan, kemudian nanti dikodok. Kemudian yang keempat, wal qudratu ala saum, mampu melaksanakan ibadah puasa. Islam, balik, berakal, dan mampu melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Fala yajibu as-saum, fala yajibu, maka tidak wajib as-saumu, ibadah saum, alal muttasifi bi idrari dalika, atas orang yang disifati kebalikan daripada tadi. Islam berarti orang kafir. Orang kafir tidak sah puasanya, meskipun dia balik, meskipun dia sehat, meskipun dia mampu. Kemudian balik, tetapi dia tidak muslim, atau dia berakal tetapi dia belum balik, jadi kurang daripada syarat yang 4 tadi, maka gugur ibadah saumnya. Wa faraidu saumi, dan bermula beberapa fardunya ibadah puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Wajibnya ada 4. Kalau tadi syarat-syaratnya. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu,
Yang pertama adalah niat bil qalbi, di dalam hati. Fa in kana as-saumu fardon, maka apabila puasa itu puasa fardu, ka Ramadan, seperti bulan Ramadan, au nazron, atau puasa nadar, fala buddha, maka wajib min iqa'in niyati, menjatuhkan niat lailan, di waktu malam. Kapan waktu niat puasa? Waktu malam. Ya, dari mulai maghrib sudah bisa. Setelah berbuka sampai keluarnya fajar, itu sudah bisa mulai niat puasa. Namun pada umumnya kita karena sambil berjamaah niatnya, ya, setelah selesai sholat tarawih. Kalaupun setelah berbuka juga sudah tidak apa-apa. Itu waktu niat. Wa yajibu at-ta'yin, dan juga menentukan itu wajib. Puasa fardu, fardunya fardu apa? Fardu nadar apa Ramadan, ditentukan di dalam hati. Fi shaumil fardi ka Ramadana wa akmalu niyati shaumihi, dan adapun bermula sempurna niat yang sempurna, niat puasa yang sempurna, ayakul asahsu, hendaknya seseorang mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Nah, di sini ramadhani, mau ramadhana boleh, mau ramadhani tidak masalah. Kalau sesuai ilmu nahwu, ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu lafadz niat saum yang sempurna. Kalau misalkan saya besok niat puasa Ramadan, sah itu sah. Adapun yang sempurnanya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Wasani, yang kedua, wajibnya puasa al-imsaku anil akli. Al-imsak, menahan, anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Wa in qalla, dan meskipun makannya sedikit. Wa in qalla, dan meskipun makannya sedikit. Al-makul, yang dimakan, wal masyrub, dan yang diminum, inda ta'amud, ketika disengaja. Fa in akala, dan jika seseorang itu makan nasian, dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dia tidak tahu, bodoh, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasanya. Pagi-pagi biasanya sarapan bubur ayam, sarapan sayur lontong, tiba-tiba setelah habis satu mangkok baru ingat, saya puasa. Berarti yang satu mangkok yang sudah masuk ke dalam perut berarti rezeki minallah, puasanya tidak batal, ya. Biasanya sarapan pagi-pagi nasi uduk, habis nasi uduk ngopi, rokok habis 2 batang, habis itu minum makan gorengan, ya. Habis itu makan siang, sampai siang makan, tiba-tiba lohor ingat, aduh saya puasa. Itu jangan dibatalin, ya, dilanjutkan saja. Itu rezeki minallah, Pak RT. Pak Umar, itu rezeki. Ya. Fa in akala nasian lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. In kana qoriban ahdi Islam, ahdin bil Islam, atau orang tersebut dekat mangsanya dengan Islam. Mungkin dia mu'alaf, baru masuk Islam, belum tahu hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, tetapi dia tetap makan, ya. Ataupun au nasya'a ba'idan anil ulama, ataupun orang tersebut tumbuh, dia hidupnya jauh dari ulama, dia berada di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan, nggak ada siapapun, hidup sebatang kara, tidak ada pakaian pun daun, ya, makan yang ada di hutan. Kemudian dia tidak tahu tentang syariat. Ketika dia makan minum, ya, dia tidak ada kewajiban berpuasa, ya. Karena tidak ada yang menyampaikan syariat, dia jauh dari ulama. Wa illa, dan apabila tidak demikian, aftara, maka puasanya batal. Jadi yang pertama apa tadi? Wajibnya puasa yang pertama adalah
an-niyat. Yang kedua al-imsak. Ya, yang kedua al-imsak. Kemudian sekarang yang ketiga, wasalisu, dan wajib puasa yang ketiga al-jima'u, yaitu menahan dari berhubungan suami istri bagi yang sudah punya suami, ataupun yang belum punya suami dia jajan di luar, ya, amidan, dalam keadaan sengaja. Wa amal jima'u, dan sedangkan berhubungan suami istri nasyan, dalam keadaan lupa, ya, biasanya pengantin baru nih, ya. Makanya kalau nikah itu bagusnya Syawal. Yang ini resepsinya Sya'ban, bulan Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban dia resepsi pernikahan. Begitu masuk malam pertama bulan Ramadan, siangnya ngebet banget, ya, sengaja. Wah, ini batal. Wa in nasiya, jika lupa, fala lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa, ya. Tapi insya Allah kalau memang nggak ada yang lupa, ya Pak, ya. Ya. Sama dengan tadi makan minum lupa. Bagaimana kalau merokok? Kan saya nggak makan nggak minum. Memasukkan benda sesuatu, ya, nanti ada pembahasannya di sini. Ya. Warabi'u, dan kewajiban puasa yang keempat ta'ammudul qai, yaitu muntah dengan disengaja. Falau ghalabahul qai lam yabtul, apabila muntahnya itu tidak disengaja, lam yabtul saumuhu, maka tidak membatalkan ibadah saumnya. Kemudian yang kelima, kewajiban puasa yang kelima, walladzi yuftiru bihi as-shaim asratu asya'a, dan bermula beberapa perkara yang membatalkan puasa itu asratu asya'a, ada 10. Ada yang menyatakan 9. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ada 10 perkara. Yang pertama, ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jau, sampainya sesuatu dengan sengaja masuk ke dalam rongga. Nih, ke dalam rongga. Ludah. Kalau ludah kira-kira membatalkan puasa apa tidak? Pak Sarif. Kalau lidahnya keluar ngeces disedot lagi, batal. Kalau masih berada di dalam mulut, ditelan, tidak batal. Yang kedua, jauh rongga. Nah, ada lubang-lubang yang harus diperhatikan saat kita melakukan ibadah saum. Ada berapa lubang nih? Mulut, hidung, kedua telinga, jalan depan, jalan belakang, ya. Jangan disebutin. Jalan depan, jalan belakang. Ada 7. 1, 2, 3, 6, 7. Mata jangan. Jadi, ya. Jadi ada lubang yang harus perhatikan. Pertama adalah mulut. Ketika sesuatu perkara itu masuk ke dalam mulut, ya, maka dapat membatalkan puasa, ya. Seorang perempuan yang memasak, kalau mencicipin makanan itu hukumnya makruh, ya. Nyicipin sayur asem, apa kurang garam, apa kelebihan, keasinan, ya. Habis itu dikeluarkan. Jangan sampai habis nyicipin ditelan, ya. Batal. Kemudian patokan ini, sesuatu benda yang masuk ke dalam telinga ini adalah patokannya jari. Ini jari masuk ke sini nggak batal. Tapi kalau pakai korek telinga itu dimasukin ke dalam, nah itu udah batal masuk. Tapi kalau kayak gini belum. Kemudian hidung, ngupil, ya, yang sering ngupil. Ada nggak di sini nih? Ya, kira-kira kalau jari kita masuk ke dalam hidung, masuk ngupil, batal apa tidak? Tidak batal. Tapi kalau sampai yang masuk ke dalam daerah yang panas, air kita istinsak, nyedot kemudian panas sampai ke sini, nah itu baru membatalkan. Tapi kalau hanya sebatas kita di sini, lam yabtul, tidak batal. Kemudian jalan belakang, ketika cebok, jangan dimasukin jarinya, ya, pakai ini saja,
dikobel-kobel aja, gini aja. Jangan dimasukin. Nanti batal puasanya. Ya, ini pembahasan tidak jorok, ini tidak porno, ya. Ini ilmu, ya. Jadi kalau nyeboknya begini nggak batal. Tapi kalau jarinya sampai masuk, ya, masuk itu yang batal. Ya, memasukkan sesuatu benda kepada rongga, lubang, mulut, hidung, telinga, depan belakang. Atau yang membatalkan puasa ghairul munfati, yang tidak terbuka. Kalau wusuli, seperti yang sampai an ma'mumatin, dari luka yang sampai tembus ke otak, ya, ila ra's, sampai kepala. Luka sampai berlubang, kemudian sampai tembus ke otak, ya. Ini bila sesuatu masuk ke luka itu, maka puasanya batal. Wasalisu, yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-huknatu. Apa al-huknatu itu? Fi ahadis sabilain, di dalam salah satu dua jalan. Maksudnya jalan depan belakang. Wahia, dan bermula huknah, yang dimaksud huknah adalah dawaun, ubat, yuhkinu bihi al-maridu fi kubulin au duburin, yaitu suatu obat yang dimasukkan kepada bagian jalan depan belakang yang sedang sakit. Jadi jalan depan belakang, ya, luka, kemudian dimasukin obat. Kalau canduk atau bungkam, bekam. Kalau bekam batal apa tidak? Membatalkan puasa apa tidak? Tidak, ya, makruh. Bekam di bulan puasa makruh, kecuali yang haid, nggak apa-apa. Warabi'u, dan bermula yang keempat al-qai'u amdan, yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan disengaja. Fa'ilam yata'ammad, jika muntah itu tidak sengaja, lam yabtul saumuhu, maka tidak batal puasanya, seperti keterangan yang telah dijelaskan. Wal khamisu, dan bermula perkara yang membatalkan puasa itu al-wat'u, berhubungan amdan dengan disengaja, fil farji, di dalam farji. Fala yuftir, dan tidak batal as-shaima, orang yang berpuasa, bil jima'i nasian, dengan hubungan dalam keadaan lupa. Jima, kalau lupa tadi sudah dijelaskan, tidak membatalkan puasa. Wasadisu, dan yang keenam yang membatalkan puasa al-inzal, yaitu keluarnya sperma. Wahwa inzal, itu hurujul mani, keluarnya sperma. Al-mubasyarah, dari mubasyarah bila jima'in, dengan tanpa sebab hubungan jima. Muharraman, yang diharamkan. Karena ka ikhrajihi biyadi, seperti mengeluarkan dengan tangannya sendiri, yang diharamkan. Ataupun yang tidak diharamkan, ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, yaitu mengeluarkan sperma sebab dengan tangan istrinya. Ya, istrinya sedang haid, nggak kuat, ya, dipegang-pegang, dilus-lus sampai keluar spermanya. Ya, maka keluar sperma seperti itu adalah membatalkan ibadah saum. Au jariyatihi, atau jariyahnya, budaknya. Wahtarza, dan Ki Musonib mengecualikan bimubasyarati an khurujil mani bihtilamin, berbeda, dikecualikan yang tidak membatalkan puasa, keluar mani tetapi tidak batal puasanya, yaitu disebabkan ihtilam, mimpi basah. Tidur tiba-tiba kepoh, keluar tai manuk blekoke, spermanya keluar. Tidur karena mungkin kepikiran, ya, siang-siang bolong lagi puasa, tiba-tiba mimpi basah, keluar sperma, ya, tetapi tidak dipegang oleh istri atau yang diharamkan atau yang dihalalkan seperti istrinya, ya, itu tidak membatalkan puasa. Kalau keluar sendiri, puasanya bagaimana? Dilanjutkan, mandi wajib, kemudian tetap puasa, ya, sah, asal dengan catatan tidak dengan
mubasyarah. Kalau bahasa milenialnya onani, ya, mastur apa tuh? Iya, onani ya. Naudzubillah ya. Yang keberapa tadi? Yang kecil-kecil. Yang kelima. Nah, berarti nggak ngantuk nih. Yang keenam, berarti nggak ngantuk berarti. Kang Sarif, yang lain ngantuk berarti. Ya wasabiu, yang ketujuh. Ilal akhiril asyrah. Yang ketujuh dan ke-8, 9, ke-10, ke-7 sampai ke-10 adalah yang membatalkan puasa al-haid, mengeluarkan darah haid. Biasanya perempuan mengeluarkan darah haid 1 hari, paling sedikit sehari semalam, 24 jam. Ada yang 1 hari semalam dia sudah suci. Ada lagi perempuan yang mengeluarkan darah haid selama 6 hari, 7 hari, seminggu, dia baru suci. Ada lagi perempuan yang mengeluarkan darah haid 15 hari. Tapi kebanyakan perempuan zaman ayeuna, zaman sekarang 6 hari sampai 7 hari. Ketika di malam sudah sahur, sudah mau niat puasa, sudah niat puasa, tiba-tiba di siang bolong dia haid, maka puasanya batal. Nanti seusai Ramadan wajib diqodho. Tapi kalau sholat tidak wajib, tetapi tidak mengqodho. Bagaimana kalau perempuan sudah 15 hari darahnya masih keluar terus? Berarti darahnya darah istihadah, darah penyakit, harus periksa ke dokter ya. Ada nggak perempuan yang tidak mengeluarkan darah haid? Ada. Nenek-nenek udah kagak keluar haid. Berbeda dengan Sayyidah Fatimah. Ada putri Rasulullah yang semasa hidupnya tidak pernah mengeluarkan darah haid. Sayyidah Fatimah ketika melahirkan putranya yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tidak mengeluarkan darah haid sedikit pun. Seumur hidup Sayyidah Fatimah tidak pernah mengeluarkan darah haid. Allah muliakan, disucikan. Berbeda perempuan zaman sekarang. Kalau ada perempuan zaman sekarang tidak haid, belum nenek-nenek, masih muda, remaja, tanda-tanda khawatir mandul, bukan mantul. Mantul mantap betul. Jadi kalau ada perempuan sudah balik, sudah mencapai 9 tahun belum keluar darah haid, 20 tahun belum keluar darah haid, dikhawatirkan mandul. Makanya bersyukur kalau punya istri datang bulan, alhamdulillah istri saya subur. Jangan kamu datang bulan terus liburmu, jangan. Itu kodrat, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membatalkan puasa haid. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yang membatalkan puasa secara ilmu fikih, wan nifas, yaitu darah nifas. Kemudian wal majnun, dan gila. Malamnya udah niat puasa, pagi sehat, begitu menjelang maghrib jam 5:30 gila, maka puasanya batal. Nanti begitu nanti di luar Ramadan diqodho, saya gila sehari. Ya siapa tahu Anda kan nggak tahu. Ataupun mabok, ya, mendem, ya, mabok, pingsan. Malamnya udah sahur, udah niat puasa, tiba-tiba di siang hari pingsan, naik mobil, mabok. Karena nggak biasa naik mobil AC, biasanya naik odong-odong, ya, begitu naik mobil AC, mabok, pingsan. Nah, begitu pingsan, berbeda dengan tadi. Dilanjutkan lagi. Kalau pingsan beda. Kemudian yang terakhir, waridatu dan murtad. Apa murtad? Ada 3. Ada murtad secara i'tiqad. Contohnya, dia meyakini bahwa perkara yang wajib tidak wajib, seperti puasa. Ketika ada ibadah shaum, ada orang yang mengatakan bahwa ibadah shaum itu tidak wajib, padahal dia muslim, dia beriman, maka dia hukumnya kufur, orangnya kafir. Kalau perempuan kafiroh, kalau laki-laki banyak kafirin.
kafirun. Kalau perempuan, kafiratin, kafiratun. Kalau dia meyakini bahwa puasa tidak wajib, maka dia kufur, dia riddah, berarti puasanya batal, seperti itu. Keluar dari Islam, itu sudah secara etikot dan juga secara fi'li, pekerjaan. Kemudian murtad secara qaul, ucapan, ya, etikot, ucapan, pekerjaan. Ketika dia murtad, baik secara etikot, pekerjaan ataupun ucapan, maka puasanya batal. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita sudah membicarakan tentang perkara-perkara syarat wajibnya puasa, kemudian perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasa di sisi Allah. Insya Allah puasa kalau sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah puasa itu akan dapat menjadi tebusan, jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min nabi. Barang siapa dia berpuasa atas dasar iman kepada Allah dan mengharap ridha Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah yang diajarkan guru-guru kita menurut ulama fuqaha dan ulama-ulama yang terdahulu, maka puasa itu akan mencapai derajat la'allakum tattaqun. Begitu dia selesai Ramadan, seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya, dia tidak punya dosa sedikit pun, dia ke dalam fitrah suci. Amin ya rabbal. Setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Namanya tobat sambel. Ini saja saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.